Hari ini kita 49. Episode 149. Bentar lagi 150 loh, Dip. Minggu depan udah bulan Ramadan. Ya. Kalau di bulan Ramadan ya, Dip, ini berdasarkan yang sudah berjalan selama ini ya. Kalau di bulan Ramadan itu kerjaan gak terlalu banyak sih, Dip. Off air ya maksud gue ya, off air atau series atau film yang sudah yang kita udah deal, itu tetap akan berjalan gitu loh. Tapi kalau pekerjaan off air itu gak banyak sih, dan talent gue juga jarang yang jadi pengisi acara di acara sahur gitu loh. Misalnya itu juga hampir gak ada sih gitu loh. Enaknya kalau dari biasanya strateginya kalau memang kita mau ngincer acara sahur di TV 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya itu udah harus mulai main ke TV tuh, ngincer. Betul. Udah harus. Nah itu teman-teman sekalian, itu tips bagus sudah di Dipa tuh. Jadi kalau mau misalkan talent kita tuh ada di program Ramadan ya. Jadi memang 2-3 bulan sebelumnya itu harus ketok pintu dulu tuh. Ya kan, ke stasiun TV. Mulai dari jadi bintang tamu, nanya program. Nah itu biasanya kalau udah mulai reguler, nyangkutnya lebih enak. Iya betul. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita 49. Episode 149. Bentar lagi 150 loh, Dip. Minggu depan udah bulan Ramadan. Ya. Cepet juga ya, ternyata kayaknya lama-lama tuh kalau bulan Ramadan sebenarnya cuma setahun sekali, tapi kalau dipikir-pikir kadang cepet juga ya. Terus tiap bulan masih maju iya gitu juga kan. ya. Iya loh, Dip. Gimana Mas, masuk bulan Ramadan kalau talent lu? Kalau di bulan Ramadan ya, Dip, ini berdasarkan yang sudah berjalan selama ini ya. Kalau di bulan Ramadan itu kerjaan gak terlalu banyak sih, Dip. Kecuali off air ya maksud gue ya, off air. Kecuali kalau misalkan kita ada pekerjaan buat brand misalkan ya, untuk syuting untuk brand atau series atau film yang sudah yang kita udah deal, itu tetap akan berjalan gitu loh. Tapi kalau pekerjaan off air itu gak banyak sih, dan talent gue juga jarang yang jadi pengisi acara di acara sahur gitu loh. Misalnya itu juga hampir gak ada sih gitu loh. Kalau di lu gimana? Sebenarnya agak mirip. Kalau ingat beberapa tahun-tahun yang lalu, mungkin kalau udah enaknya kalau dari biasanya strateginya kalau memang kita mau ngincer acara sahur di TV 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya itu udah harus mulai main ke TV tuh, ngincer. Betul. Karena komedian atau komika itu kan suka dipakai buat dan itu dibutuhkan. Biasanya dari sebelum-sebelumnya udah harus pros dulu tuh kan. Pros lihat mereka udah suka. Dulu. Udah lanjut ya, nanti ikut. Nah udah nyobain, cuman memang ya kebetulan talent gue udah mulai masuk ke film dan series, jadinya memang belum kena ke sana. Padahal itu lumayan loh, 30 itu kan sebulan stripping tuh, stripping apalagi kalau yang lagi naik banget dapetnya bukan cuma sahur kan, sahur dan buka. Sahur, buka dan malam lagi. Itu 60 episode tuh. Kalau itu hitungan ya kan, minimal 60 kan. Minimal 60. Terus edisi spesial Lebaran lagi sekalian. 62 tuh biasanya tuh hitungannya. Gila. Betul. Padahal kalau menurut gua itu satu hal yang ini sih ya, satu hal yang sebenarnya kalau bisa dapat juga hal yang bagus. Cuma memang sama juga Dip, kayak talent gua kan muslim, mereka di film dan biasanya juga kan memang demand-nya gak kesana, satu hal. Terus yang kedua talent gua juga kan bukan komedian juga kan gitu. Biasanya juga. Nah, tapi gini Dip, gua ada juga Vino Gebastian itu dia pernah tuh, tapi gue nggak tahu tahun ini ada atau enggak ya. 4 tahun yang lalu lah, 4 tahun yang lalu sama 2 tahun lalu itu pernah Vino itu dapat program sinetron Ramadan. Jadi dia cuma tayang di Ramadan aja. Jadi untuk 30 episode. Itu kayak para pencari Tuhan lah ya. Nah, seperti itu dah. Itu syutingnya memang bukan di Ramadan jadi syutingnya itu 3 bulan malah 3 bulan sebelumnya, cuma ditayangkannya itu adalah pas Ramadan seperti itu gitu. Gue juga pernah, gue kalau nggak salah 2 tahun lalu itu gue juga bikin kalau dulu gue memang series tayang di TV di Ramadan dengan harapan gue kalau ratingnya bagus biasanya after Ramadan lanjut tuh. Tapi ratingnya nggak jelek, tapi mungkin so-so aja. Akhirnya sempat lanjut sedikit, malah pas after Ramadan ratingnya nggak sebagus pada saat Ramadan. Mungkin memang konsumsinya beda kan. Level intensinya ke TV lebih gede pas Ramadan kan. Akhirnya udah nggak lanjut. Jadi buat gue tuh sebenarnya strateginya ada 2. Kalau memang teman-teman ngincer banget ngisi acara Ramadan,
2-3 bulan sebelum itu udah paling mepet tuh. Itu teman-teman sekarang itu tips bagus sudah di Dipa tuh. Jadi kalau mau misalkan talent kita tuh ada di program Ramadan ya. Jadi memang 2-3 bulan sebelumnya itu harus ketok pintu dulu tuh. Ya kan ke stasiun TV. Mulai dari jadi bintang tamu, nanya program. Nah itu biasanya kalau udah mulai reguler, nyangkutnya lebih enak. Iya betul. Gitu. Atau misalnya kalau memang ngincer banget panjang, biasanya juga ada. Justru bulan Ramadan adalah pembuka untuk selanjutnya kayak contoh tadi seri-seri tadi. Deep gini, gue pengen nanya juga, ini mungkin bisa buat tips buat teman-teman sekalian juga. Jadi lu kan juga salah satu manajer artis yang dikenal sebagai financial planner lah ya. Nah biasanya bulan Ramadan itu kan bulan yang cukup krusial. Karena apa? Karena kita harus menyiapkan sejumlah dana untuk memberikan semacam parcel gitu ya, parcel kepada klien dan juga THR kepada tim kita, kurang lebih seperti itu. Nah ini bagaimana pengaturan yang benar gitu maksudnya sehingga setiap tahun itu gak keberbekan gitu loh, karena kan gak semua talent kita juga kan pada bulan puasa itu bisa mendapatkan pekerjaan seperti itu Dip. Kan kalau dari sisi pendapatan kita anggap karyawan deh. Kita karyawan dulu. Biasanya itu kan kita orang suka nyebut ada gaji ke-13. Betul. Nah, dari gaji ke-13 kita berarti harus punya pendapatan 13. Betul. Nah, sebenarnya di pengeluaran itu juga bisa jadi kita butuh pengeluaran 13 kali. Karena setelah 12 tadi sebenarnya ada satunya bonusnya lagi. THR dan parcel-parcel dan lain-lain. Jadi biasanya kita harus nyiapin punya pengeluaran juga 13 kali. Nah, that's why kalau kita yang dari sisi non karyawan, kalau kita nyiapin pengeluaran juga 13 bulan, jangan 12 bulan. Jangan cuma 12 bulan. Betul. Jadi ketika kita lagi punya penghasilan lebih itu harus nyiapin buat si bulan yang satu ini. Jadi berarti udah itu harus, jadi kalau kita bicara misalkan kalau kita bikin blueprint, jadi blueprint itu dalam 1 tahun udah kita bikin, udah harus kita bikin blueprint kan. Jadi misalkan untuk pengeluaran itu jangan ini teman-teman ini penting nih. Jadi jangan cuma 12 bulan tapi harus 13 bulan. 13 bulan itu adalah mencakup THR plus kemudian untuk biaya itulah itu parcel apa segala macam kayak THR itu kan biasanya terjadi bisa jadi 2 kali. Bisa jadi THR di Lebaran ataupun di Natal. Di gua ada lagi Waisak juga. Imlek. Ya, tinggal diatur kalau misalnya komposisinya sama besar ya berarti jangan-jangan nyiapinnya 14. Gitu. Nah, sebenarnya yang paling krusial adalah pengeluaran 14. Nyiapin pendapatannya kan belum tentu 12 karena kalau di manajemen artis ataupun di dunia entertainment kita punya 2 bulan yang sepi job biasanya. Antara Januari sama abis Ramadan ini agak sepi dulu karena libur kan. Nah, jadi kita harus hati-hati sama itu ya. Sebenarnya kita kalau dibilang kita nyiapinnya di 10 bulan untuk 13 atau 14 bulan kan. Oke, jadi ini teman-teman ini penting nih. Jadi untuk manajer artis kita harus siap, kita harus misalnya kita harus produktif di 10 bulan itu sebenarnya kan. Harus sangat produktif di 10 bulan itu untuk menyiapkan 14 gaji ke-14 kayak gitu kan. Betul. Kalau dengan seperti itu kita akan survive ya kayak gitu ya. Karena pendapatan kita kan nggak pasti nih. Kadang 10 bulan, bisa juga 9 bulan kalau ternyata kayak sekarang kita ketemu ada Januari sepi, pemilu sepi, habis Lebaran 9 bulan loh. Kita cuma efektif di 9 bulan sebenarnya dalam 1 tahun ini. Sementara Lebarannya udah pasti, THR-nya udah pasti. Itu kan kalau udah pendapatannya nggak pasti, tapi pengeluarannya udah pasti kan. Nah, makanya that's why kita nyiapinnya lebih di tahun ini sebenarnya lebih ekstra nih dari tahun-tahun kemarin gitu. Nah, maksudnya lebih ke jaga-jaganya yang perlu di aware adalah kita masih ketemu 1 kali lagi pemilu kan. Masih ada pilkada kan. Pemilihan umum kepala daerah kan. Gue lupa di bulan apa tuh. Q4 kalau nggak salah. Nah, itu juga itu kemungkinan besar gitu ya. Bisa jadi walau kadang-kadang pemilu tuh belum tentu di beberapa bagian belum tentu sepi, bisa jadi banyak job. Iya benar. Gue ngerasa tahun ini pemilu tahun ini, dengan adanya kampanye apa segala macam sih, nggak terlalu efeknya nggak terlalu, walaupun ada ada. Tapi nggak terlalu drastis sih gitu loh maksudnya kayak gitu. Jadi memang masih ada lah paling. Masih ada lah gitu loh maksudnya. Makanya paling yang perlu di aware di tahun ini masih ada 1 kali
pilkada. Kita nggak tahu siapa akan berimpact pekerjaan kita atau enggak. Mungkin sih sebenarnya nggak mungkin tidak sebesar pilpres sekarang ya. Ya, gitu. Jadi untuk tahun ini teman-teman sekalian kalau kita setelah mendapatkan insight dari Dipa itu adalah 9 bulan ini kita benar-benar harus gaspol sih memang sih sebenarnya dengan kata lain seperti itu kan. Apalagi Ramadan tahun depan berarti maju lagi lagi ke Februari. Maju lagi. Jadi kita bikin blueprintnya itu memang harus cermat sih teman-teman sekalian. Makin gitu pendek biar kitanya juga gak boncos kayak gitu kan. Gitu. Makanya kayak gue tuh ngisinya sekarang karena gue udah tahu agak bisa dibilang habis lebaran gak terlalu banyak ya gue udah harus nyiapin syuting aja lah gitu. Syuting aja. Sekarang gue udah kayak sekarang di bulan-bulan sebelum Ramadan ini gue ada syuting buat series. Iya gue lihat udah sama posting ya. Bulan masuk Ramadan kita persiapan buat syuting abis lebaran. Paling enggak ada yang dikerjain lah buat menyiasati pendapatan di beberapa bulan ke depan. Betul. Iya sih. Clear sih kalau menurut gue sih teman-teman sekalian ini insight yang bagus sekali sih dari Dipa buat kita semuanya kayak gitu loh. Walau gue nggak tahu ya, ini kan kita ngomong bulan Ramadan ya. Sebenarnya kalau kita balik ke another angle bulan Desember misalnya Natal gitu ya, malah sebenarnya nggak terlalu dikit tuh pekerjaannya. Enggak, kalau Desember mana cukup malah ada brand yang ngabisin budget. Betul, cukup oke loh. Misalnya jadi bintang tamu di ini, bintang tamu di itu kayak terus gitu loh. Terus ada bintang tamu di meeting rapat akhir tahun. Tapi lu terima gak sih kerjaan akhir tahun talent lu? Tahun tanggal 31 kemarin ada Ari ngisi di salah satu hotel. Gue soalnya balikin talent gue maksudnya nggak ambil. Balikin ke talent lah kalau mereka mau. Sama, gitu. Biasanya kalau mereka boleh bawa keluarga, misalnya kalau acara hotel boleh bawa keluarga. Biasanya dapat kamar lebih sih biasanya. Dan hotelnya gitu. Juga dia suka, dia mau lah pasti gitu. Maksudnya teman-teman talent gue tuh pada 31 gak mau ambil kerjaan. Sepengalaman gue, seingat gue memang Ari Kriting yang seumur-umur di manajemen gue udah ngambil 3 kali job akhir tahun ya. Kayaknya dia memilih berpesta bersama keluarga. Tapi 2 kali dulu masih single. Sekarang bawa keluarga. Gitu. Mungkin beda. 2030 kalau nggak salah. Ntar dicek aja ya. Itu tahun dimana Natal dan puasa akan bareng tuh. Tahun 2030. Iya, kalau nggak salah 2030. Jadi Natal sama puasa di pertama. Nggak tahu, tapi maksudnya pokoknya terjadi di bulan Desember. Di bulan sama. Oke. Desember. Berarti nanti kita cek ya. Puasa di situ mungkin nggak terlalu sepi karena akhir tahun. Iya, 6 tahun lagi tuh. Iya, 6 tahun lagi. 6 tahun tuh gak lama loh. Gak lah, cepet banget. Iya, diam. Itu udah 2030. Iya. Mudah-mudahan podcast ini masih ada nih. Mudah-mudahan ya teman-teman. Amin. Harusnya masih ada sih. Harusnya masih ada. Ini kita masih banyak kok bintang tamu yang masih berhalangan kalau kita undang. Iya. Ya jadi semoga sih buat teman-teman udah tahu strateginya kalau untuk bulan Ramadan ataupun bulan Natal, strategi untuk gimana mengisi kekosongan di bulan. Betul. Karena kan itu tadi kalau misalnya apalagi beberapa talent tuh udah punya asisten. Asistennya kadang ada yang lebih dari 1, ada driver itu kan. Gimana pun mereka tetap harus gajian. Dia mereka kan juga nggak bisa. Maaf nih saya lagi nggak ada sinetron jadi nggak bisa bayar dulu kan nggak bisa. Mereka harus tetap dibayar itu juga. Udah tanggung jawab kita. Betul. Gitu loh. That's why makanya ketika kita lagi punya ada kelebihan sisihkanlah dulu untuk kita nggak tahu masa-masa pacekliknya kadang-kadang ya. Setuju. Iya. Semoga teman-teman bisa mendapat sebuah ilmu sedikit dari episode kita kali ini. Iya. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Terima kasih buat seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode 150. Terima kasih.